Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di halaman atau pelataran makam Bung Karno ya. Bung Karno ini adalah Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan bersama dengan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana alhamdulillah bangsa Indonesia yang awalnya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, kemudian dijajah juga oleh Jepang kurang lebih 3 tahun, kemudian bangsa Indonesia bisa mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan atas nama bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, pemirsa bisa saksikan ini pelataran halaman jalan menuju makam Bung Karno, di mana dulu jalan ini adalah jalan aspal pemirsa. Namun karena ini sudah menjadi lokasi wisata, banyak sekali pengunjung yang berkunjung di makam Bung Karno ini, maka kemudian jalan aspal ini dibuat menjadi paving. Artinya memang menjadi lebih eksklusif sehingga para pengunjung pun juga tidak bisa, istilahnya kalau naik kendaraan itu ngebut di sini. Bahkan di sini diberi pembatas berupa besi, pemirsa bisa saksikan. Ada juga bapak-bapak abang becak pemirsa. Semoga rezeki bapak becak ini juga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Panjang umur, sehat selalu. Kemudian kanan kiri pemirsa bisa saksikan banyak penjual ya. Baik itu berupa souvenir, kemudian juga kaos yang rata-rata bergambar Bung Karno pemirsa. Dan pada saat ini sore hari alhamdulillah cuaca cerah, karena biasanya turun hujan pemirsa. Karena saat ini cuaca cerah sehingga relatif lumayan agak rame. Tadi kalau pemirsa tahu bahwa di seberang sana untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan besar misalnya bis, parkirnya agak jauh pemirsa di sebelah sana ya. Jadi ini lurus belok kanan itu ada tempat parkir makam Bung Karno. Nah, bagi para pengunjung yang menggunakan bis, maka kemudian disediakan bapak-bapak becak ini untuk menuju ke sini pemirsa. Nah, ini di belakang saya ini pemirsa, di sebelah sana nanti saya ajak masuk ada makam Bung Karno ya. Dan di depan makam ini merupakan bangunan baru, ada perpustakaan Bung Karno. Di situ ada buku-buku tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno maupun sejarah hidup Bung Karno semasa jadi presiden maupun sebelum kemerdekaan pemirsa, ketika beliau berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Dan juga ada Museum Bung Karno ya. Luar biasa, di situ ada pakaian Bung Karno, kemudian juga benda-benda yang dulu digunakan oleh sang proklamator pemirsa. Itu benda-benda bersejarah. Namun pada sore hari ini tempat museum dan perpustakaan ini sudah tutup ya. Apalagi ini di masa pandemi, tentu jam kunjungnya terbatas, tidak seperti hari-hari biasa dulu, artinya sampai malam hari misalnya. Tetapi kalau memang perpustakaan ini karena dikelola oleh pemerintah Kota Blitar, jamnya dibatasi ya. Artinya juga di bawah Perpustakaan Nasional juga ini, Perpusnas. Nah, bisa Anda saksikan sekali lagi ini suasana di halaman makam Bung Karno pemirsa. Dan saya ajak pemirsa untuk jalan-jalan. Nah, ini ada beberapa foto dari Bung Karno yang dipasang di bawah lampu pemirsa ya. Ini beliau ini bisa dilihat ya. Nah, bahwa negara Republik Indonesia ini milik semua golongan, agama, suku, adat, karena Indonesia ini bangsa yang majemuk. Banyak sekali suku, bahasa, bahkan agama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang negara yang kepulauan yang begitu luas. Kata Bung Karno adalah milik semua, bukan milik 1, 2, 3 golongan. Ya, itu juga pemirsa. Aku lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi sambil diskusi daripada pemuda yang hanya membaca buku tapi egois. Artinya memikirkan diri sendiri. Saya ajak pemirsa untuk jalan ke sini. Nuwun sewu, Pak. Nah, ini pemirsa, ini juga kata dari Bung Karno. Jadi kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, Islam jangan jadi orang Arab, Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetap jadi orang Indonesia. Artinya memang identitas jati diri bangsa Indonesia ini harus melekat bagi seluruh rakyat, apapun agamanya, sukunya, kemudian bangsanya. Luar biasa memang presiden pertama kita ini. Saya ajak jalan ke sana. Monggo, Pak. Ini juga pemirsa. Nah, tampak beberapa pengunjung pemirsa.
gong perdamaian pemirsa, atau World Peace Gong ya. Jadi simbol perdamaian dunia di arena, maksud saya di area pelataran makam Bung Karno ini, simbol perdamaian dunia. Karena dengan banyaknya perbedaan ini pemirsa, kita harus memaklumi adanya perbedaan sehingga kita bisa hidup dengan damai rukun di banyak perbedaan. Di Al-Quran sendiri Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah ciptakan kalian laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arafu, supaya saling mengenal. Sedangkan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di makam Bung Karno ini pemirsa hampir tiap hari tidak sepi dengan para peziarah. Artinya peziarah baik dari wilayah sini, di wilayah Blitar ini, maupun wilayah-wilayah lain. Dan perlu saya jelaskan secara geografis, secara teritorial, makam Bung Karno ini berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur pemirsa ya. Artinya kalau Jawa Timur ya Indonesia, salah satu provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia ini Jawa Timur. Nah, Kota Blitar ini ada kota, ada kabupaten. Nah, ini di Kota Blitar ya. Artinya di bawah pemerintah kota, di bawah wali kota. Nah, kemudian pemirsa, di sini ada banyak foto-foto Bung Karno. Sekali lagi, ini suasana makam tidak begitu ramai, tapi kalau hari akhir pekan, hari Sabtu dan Ahad atau Minggu itu banyak sekali pengunjung yang ramai. Dan memang Bung Karno ini pemirsa dulu pernah diwacanakan sesuai wasiat makamnya dipindah ya ke daerah Jawa Barat itu, di Bandung atau di Bogor itu. Namun warga sini menolak karena memang Bung Karno sudah ada di hati masyarakat Blitar. Secara ekonomi juga memberikan kontribusi baik kepada macam-macam ya, orang bisa berjualan, kemudian ada bapak tukang becak, kemudian juga parkir dan seterusnya. Artinya memang memberikan kontribusi kesejahteraan begitu secara ekonomi kepada masyarakat. Nah, kita tahu Bung Karno dengan Bung Hatta ini ketika memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu tidak lepas dari perjuangan yang sangat panjang pemirsa. Kita ini merdeka bukan karena diberi, tetapi karena perjuangan. Bahkan tidak sedikit nyawa kita para pahlawan yang telah gugur begitu ya. Termasuk Bung Karno ini orang yang bisa dikatakan menjadi pemimpin revolusi ketika itu. Nah, selain Presiden Republik Indonesia, nanti pemirsa saya ajak masuk ke makam. Beliau juga disebut sebagai proklamator, kemudian pemimpin besar revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Panglima Angkatan Perang, kemudian juga penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, selain Presiden, Bung Karno juga pernah menjabat Perdana Menteri pemirsa. Jadi kita dulu Indonesia pernah mengalami sistem politik parlementer. Artinya Presiden sebagai kepala negara, kemudian ada Perdana Menteri, terutama ketika Indonesia bukan berbentuk negara kesatuan atau unitaris, tapi berbentuk federal atau serikat, yaitu RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, ada Perdana Menteri waktu itu yang pertama Sultan Syahrir, kemudian Bung Hatta, selain wakil presiden beliau juga menjabat Perdana Menteri. Kemudian ada Amir Syarifuddin, kemudian ada Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo. Kemudian ketika Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Indonesia menyelenggarakan namanya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang masih terjajah baik di benua Asia maupun Afrika, termasuk Indonesia pemirsa, yang waktu itu juga berkeinginan kuat agar bangsa-bangsa lain itu bisa merdeka sebagaimana Indonesia. Karena ketika Indonesia merdeka, waktu itu tidak langsung merdeka, Belanda masih datang lagi pemirsa, melalui agresi militer pertama, kedua dan seterusnya. Bahkan terjadi beberapa perjanjian, misalnya Linggarjati, Renville, kemudian perjanjian Rumroyen. Nah, ketika itu baru Belanda mengakui kedaulatan Indonesia itu ketika konferensi meja bundar ya, sekitar tanggal 29 Desember tahun 1949 di kota Den Haag, Belanda, di mana delegasi Indonesia waktu itu diwakili oleh Bung Hatta selaku wakil presiden maupun perdana menteri, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Ratu Juliana ya, diwakili oleh Ratu Juliana. Jadi anaknya Ratu Wilhelmina itu Juliana ya, Wilhelmina, Juliana, Ratu Beatrix. Kalau sekarang rajanya namanya Raja William Alexander. Den Haag itu pusat pemerintahan Belanda, namun ibu kotanya di Amsterdam, negara yang berada di kawasan Eropa Barat. Nah, ketika Bung Karno menjadi
setelah itu mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, beliau kemudian mengambil posisi Perdana Menteri. Selain presiden, beliau juga Perdana Menteri. Bung Karno ini sosok yang luar biasa pemirsa. Beliau banyak menguasai bahasa-bahasa asing, kemudian juga beliau itu sangat dihormati di negara-negara di dunia itu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya bergeser dulu pemirsa, biar pemirsa bisa menikmati suasana di halaman makam Bung Karno. Mari pemirsa. Perlihatkan semua mas ya. Nah, ini pintu gerbang masuk ke makam Bung Karno pemirsa, ya, termasuk yang di sana. Pemirsa, Bung Karno ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau ini wafat di Jakarta tanggal 21 Juni 1970 ya, di Wisma Yaso waktu itu. Sekarang Monumen Satria Mandala namanya. Nah, Bung Karno ini pemirsa itu menjadi presiden itu kurang lebih sekitar berapa tahun? Jadi tahun 1945, tepatnya 18 Agustus, bukan 17 Agustus, waktu beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu belum menjadi presiden. Namun beliau itu atas nama bangsa Indonesia. Baru besoknya tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno dengan Bung Hatta ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Karena dua sosok ini sangat dihormati pemirsa. Bung Karno sendiri walaupun lahir di Surabaya, beliau itu keluarga ada di Blitar. Kalau Bung Hatta itu wakilnya beliau asli dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dari suku Minangkabau pemirsa. Nah, saya ajak geser dulu. Ini cuaca cukup cerah. Nah, di depan makam ini ada perpustakaan sama museum. Tapi mohon maaf pemirsa, saat ini tutup ya, artinya tidak buka. Nah, ini ada tata tertib pengunjung makam Bung Karno. Agak sini mas, diperlihatkan ya. Nah, ini pemirsa, ini buka dari jam 7 pagi sampai 17.00 atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar ya. Jadi Tourism and Culture Office of Blitar City. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan pemirsa, bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah tapi bentuk perjuangan. Tentu beda dengan negara tetangga, mohon maaf, misalnya Malaysia. Itu negara memang negara federasi yang dibentuk oleh Inggris. Makanya Bung Karno dulu sempat konfrontasi dengan Malaysia ya. Ketika itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama namanya Tengku Abdul Rahman ya. Tengku Abdul Rahman kemudian digantikan oleh Tun Abdul Razak, itu Menteri Luar Negeri ketika penandatanganan ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di deklarasi Bangkok itu. Kalau waktu itu Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Adam Malik. Tun Abdul Razak kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Malaysia itu Hussein On, kemudian Mahathir Mohamad, kemudian Abdullah Ahmad Badawi, kemudian Najib Razak, kemudian Mahathir Mohamad lagi, kemudian Muhyiddin Yassin, dan sekarang Ismail Sabri Yaakob. Ini Malaysia ini negara tetangga kita yang sama-sama negara anggota ASEAN pemirsa. ASEAN ini Association of Southeast Asian Nation, Association of Southeast Asian Nation, persatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yang ditandatangani 5 Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Adam Malik, kemudian Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Khoman. Saya geser dulu pemirsa. Nah, ini dari dekat pemirsa, ada perpustakaan proklamator Bung Karno, namun tutup pemirsa. Nanti pemirsa saya ajak masuk ke dalam. Oh iya pemirsa, ada satu hal yang saya sampaikan. Bung Karno ini juga waktu menjadi presiden mempelopori konferensi Asia Afrika tadi ya di Bandung. Waktu itu Perdana Menteri Indonesia namanya Ali Sastro Amijoyo.
itu dipelopori oleh selain Presiden Soekarno ada Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru, kemudian ada Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali, kemudian ada Presiden Ghana Kwame Nkrumah, kemudian ada Presiden Yugoslavia. Yugoslavia ini negara di semenanjung Balkan Eropa Tengah, yaitu Josip Broz Tito. Kemudian juga termasuk kepala-kepala negara di kawasan Asia dan Afrika waktu itu mendukung Bung Karno melalui konferensi Asia Afrika itu. Dan alhamdulillah hasil dari konferensi Asia Afrika itu banyak negara yang merdeka. Namun ada satu negara yang belum merdeka, itu pemirsa tahu, itu Palestina pemirsa. Karena secara de facto sekarang masih ada Israel di sana sehingga belum merdeka penuh. Padahal Bung Karno waktu itu membela habis-habisan. Bahkan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962 Indonesia di Jakarta, itu dibangun GBK Gelora Bung Karno. Bung Karno tidak mengundang dua negara, satu Israel, padahal dia anggota komite olahraga dunia itu, Olimpiade dunia. Yang kedua adalah negara Taiwan. Ya, satu Israel karena bersimpati kepada Palestina dan negara-negara Arab. Taiwan tidak diundang karena Bung Karno bersimpati pada negara Cina atau Tiongkok pemirsa. Nah, kemudian Bung Karno juga mempelopori berdirinya Non-Aligned Movement, yaitu gerakan non-blok. Sama itu dengan konferensi Asia Afrika, artinya gerakan non-blok itu suatu gerakan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika yang tidak memihak. Waktu itu Perang Dunia Kedua ada blok timur yang dipelopori oleh Uni Soviet, sekarang udah bubar Uni Soviet, presiden terakhirnya namanya Mikhail Gorbachev. Sekarang pecahan terbesarnya namanya Rusia, sebagian ada di Eropa Timur, sebagian di Asia Tengah. Kemudian ada blok barat yang dipelopori USA, Amerika Serikat, United States of America. Nah, Indonesia dalam posisi non-blok, tidak memihak ya. Artinya tidak blok barat juga tidak blok timur. Dan pada waktu itu didirikan di kota Beograd, ibu kota negara Yugoslavia ya. Termasuk Presiden Bung Karno mempelopori dengan Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser, tadi sudah saya sebut. Kemudian Perdana Menteri India Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali, kemudian juga Presiden Yugoslavia sendiri Josip Broz Tito, dan lain-lain itu merupakan sahabat pemirsa. Jadi gerakan non-blok konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian yang perlu pemirsa ketahui tadi bahwa ketika Indonesia setelah tidak mengundang Israel dan Taiwan, Indonesia itu dicoret dari keanggotaan Komite Olimpiade Dunia. Nah, ketika itu Bung Karno menyelenggarakan olahraga namanya Ganevo, yaitu Game New Emerging Force, sebagai bentuk perlawanan terhadap negara-negara barat atas diskorsnya atau dicoretnya atau didelnya pemirsa, apa istilahnya itu. Indonesia itu dikeluarkan begitu dari Komite Olimpiade. Ganevo, olahraganya besar sekali, diikuti sekitar 50 negara lebih di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta waktu itu. Luar biasa memang presiden pertama kita itu pemberani pemirsa. Bahkan tadi ketika Indonesia menolak Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB waktu itu. Bung Karno terkenal pidatonya yang luar biasa pemirsa di PBB waktu itu, sampai menggebrak meja waktu itu. Ketika itu Sekretaris Jenderal PBB dijabat oleh orang dari Myanmar atau dari Burma, namanya Utan. Nah, Sekjen PBB pemirsa, Secretary General of United Nations. Jadi pertama itu ada Traik Veli Norwegia, kemudian ada Dag Hammarskjöld Swedia, kemudian Utan Burma Myanmar, kemudian ada Kurt Waldheim dari Austria, kemudian ada Javier Perez de Cuellar dari Peru, Boutros Ghali Mesir, kemudian ada Kofi Annan dari Ghana, kemudian Ban Ki-moon Korea Selatan, dan sekarang Sekjen PBB bernama Antonio Guterres dari Portugal. Nah, pemirsa, mohon maaf, ini juga beberapa pengunjung sedang menunggu untuk masuk ke makam Bung Karno untuk berdoa pemirsa ya. Di samping kanan kiri beliau juga ada makam ayahanda dan ibunya. Ayahnya itu bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo pemirsa. Sedangkan ibunya itu namanya Ibu Ayu Nyoman Ayu Rai, Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, dari Buleleng Bali. Itu ibunda dari Presiden Soekarno. Dan mudah-mudahan pemirsa dengan jasanya yang begitu besar, juga peziarah yang begitu banyak, Bung Karno itu mendapat tempat yang mulia pemirsa, tempat di sisi Allah, karena jasanya yang begitu besar bagi bangsa Indonesia, terutama merdekakan. Ini Indonesia merdeka ini sekali lagi perjuangan, bukan merupakan hadiah pemirsa. Ini adalah gerbang atau gapura pemirsa. Oh, bukan gapura ya, kalau gapura itu nutup, ini gerbang ya. Kecuali ada melengkungnya di atas itu namanya gapura, menuju ke makam Presiden Soekarno. Mungkin karena saat ini masih ada pengunjung pemirsa, jadi karena ini masa pandemi bergantian masuk pemirsa. Jadi kita menunggu, nanti kalau sudah
dipersilakan masuk, nanti saya ajak pemirsa masuk ke dalam. Tapi kalau di dalam nanti saya hanya memperlihatkan kepada pemirsa suasana ya, tidak lagi saya jelaskan lagi karena nanti akan mengganggu peziarah yang lain tentunya. Nah ini bisa pemirsa saksikan, ini adalah perpustakaan dan juga ada museum Bung Karno pemirsa. Ini dulunya belum ada ya, tapi sekarang sudah dibangun. Saya lupa tahun berapa ini dibangun itu. 2003 Bung ya. 2003 pemirsa, itu berarti masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, betul. Ibu Megawati waktu itu, ya. Saya wakil presidennya waktu itu Pak Hamzah Has pemirsa ya. 2003 masih Ibu Megawati, kebetulan putri beliau, putri Bung Karno ya, dari ibunya Ibu Fatmawati pemirsa. Nah, Ibu Fatmawati itu ibu negara Vice Lady Bung Karno yang merupakan menjahit bendera pusaka pemirsa. Beliau berasal dari Bengkulu. Kalau Bung Karno walaupun lahir di Surabaya, beliau Blitar. Nah, ini ada, saya ajak lihat relief pemirsa di bawah. Ini baru bangunan baru. Baru Bung ya. Nah, ini ada beberapa pengunjung yang bersuah foto begitu. Dan saya Mas. Nah, makamnya itu pemirsa. Nanti saya kalau sudah selesai nanti kita ajak mas, semudah-mudahan bisa masuk pemirsa. Nanti saya memperlihatkan suasana di dalam makam ya. Ini gerbangnya, tampak di atas cuacanya sepertinya mendung pemirsa atau awan. Mungkin ini juga karena kemuliaan Bung Karno pemirsa. Walaupun di kanan kiri agak cerah tapi di dalamnya awan. Artinya beliau ini dipayungi awan ya. Artinya tidak panas begitu loh. Karena memang beliau sosok yang luar biasa. Oke, saya ajak Mas Mat ini lihat suasana di bawah. Nah ini relief pemirsa ya. Relief itu gambar yang melekat di tembok. Ini saya nggak tahu bahannya dari apa ini. Ya, ini lahirnya putra Sang Fajar. Sang Fajar itu maksudnya Bung Karno pemirsa, 6 Juni 1901. Nah ini Bung Karno ketika masih muda memakai belangkon pemirsa. Nah, dan pemirsa perlu ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia itu memiliki beberapa tempat tinggal pemirsa. Satu, Istana Merdeka di Jakarta yang menghadap ke Monas, kemudian Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung di Jakarta juga, terus ada Istana Bogor di Kota Bogor di samping Kebun Raya Bogor, kebun yang dulu dibuat oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, termasuk Kebun Raya Purwodadi. Kemudian ada Istana Cipanas di Puncak, kemudian ada Istana Tampak Siring di Bali, dan Gedung Agung di Yogyakarta pemirsa. Jalan Malioboro itu tempat tinggal Presiden Republik Indonesia. Nah ini suasana di museum pemirsa ya. Ini bisa diperlihatkan Mas. Agak cepat. Gimana Mbak? Oh Tulungagung. Nah ini pemirsa diperlihatkan Mas. Mulai dari itu ke bawah. Ya, lahir, kemudian masa kecil Bung Karno, masa remaja, kemudian ini masa kuliah di Bandung, perjuangan beliau. Ini waktu pengasingan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, pengasingan waktu ditangkap di Bengkulu, di Sumatera ya, Bengkulu. Bengkulu itu asal dari istrinya Ibu Fatmawati, kemudian pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan ini, waktu dijajah Jepang, awal kemerdekaan, ini kiprah di dunia internasional, menggagas konferensi Asia Afrika dan seterusnya tadi, Trikora, Tiga Komando Rakyat dan seterusnya. Kemudian ini meninggalnya Bung Karno pemirsa. Dan di Blitar ini disebut juga kota Patria. Selain Bung Karno, di sini ada pahlawan juga namanya Sudanco Supriyadi atau S Supriyadi. Namanya dibuat nama stadion. Cuman S Supriyadi ini misterius pemirsa. Artinya jenazahnya tidak ada karena beliau memang meninggal apa tidak juga tidak tahu. Tetapi beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Supriyadi ini termasuk pahlawan peta, pembela tanah air. Jadi di Blitar itu selain terkenal Bung Karno juga Supriyadi, kepalawanannya luar biasa.
nanti pemirsa saya ajak masuk ke dalam ya, ke dalam makam Bung Karno untuk berdoa di sana. Nah, ini merupakan pintu masuk museum. Kemudian ini perpustakaan. Ini diperlihatkan, Mas. Perpustakaan dan museum ini diresmikan Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf pemirsa, tadi bukan 2003 ya, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Putri Bung Karno di Blitar tanggal 3 Juli tahun 2004. Juli. Jadi ketika Oktober beliau sudah ganti insya Allah ya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu atau SBY. Nah, ini diresmikan Bu Mega sendiri. Ini tanda tangan beliau nih, Mega Soekarno ya. Ibu Megawati ya. Jadi putri Bung Karno itu anaknya dengan Ibu Fatmawati, ada Ibu Pak Guntur Soekarno Putra, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Rahmawati Soekarno Putri, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, dan Mas Guruh Soekarno Putra ya. Sini Mas. Nah, ini patung Bung Karno. Patung Bung Karno. Nah, pemirsa, beliau seorang pemikir, beliau seorang insinyur pemirsa, alumni ITB. Beliau banyak menggagas bangunan-bangunan penting di Jakarta, apakah itu Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, kemudian banyak sekali tempat-tempat yang sekarang menjadi monumental di Indonesia itu hasil jerih payah pemikiran rancangan daripada Presiden Soekarno yang tadi saya jelaskan juga dibantu oleh Insinyur Sutami ya, beberapa bangunan setelahnya seperti Jembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, dan seterusnya di Jakarta itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya ajak masuk ke dalam pemirsa sambil menunggu makamnya untuk dibuka karena masih ada tamu penting di sana, tamu VVIP dari Jakarta. Saya tidak tahu siapa pemirsa karena banyak penjaga di sana. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya ajak masuk ke dalam makam Bung Karno. Mari. Nah, makam ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, makam ini diresmikan pada tanggal 21 Juni 1979. Ini sebenarnya meninggalnya Bung Karno pemirsa, oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto ya. Ini gerbangnya. Mari masuk ke dalam. Nah, ini kompleks makam Bung Karno pemirsa. Ada musola di samping. Iya Mas. Monggo. Youtubernya apa Mas? Youtuber. Oh iya mangke. Nah, ini makam Bung Karno pemirsa. Ini karena sudah mau tutup pemirsa, nanti ayo. Assalamualaikum, saking Malang Pak. Sehat Pak nggih? Coba ramurut. Omae nggih jelek, omae anu mau. Unmer Malang Pak, di kampus Pak. Nggih, memang niat ke sini kangen dengan Bung Karno. Nah, diperlihatkan suasana aja Mas.
pemirsa, saya cukupkan sampai di sini ya. Dari makam Bung Karno itu ada dua bendera, satu bendera merah putih itu bendera kebangsaan kita, kemudian yang sebelahnya warna kuning bergambar bintang, ada padi dan kapas, itu adalah bendera kepresidenan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.